Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu guru karena ini penting ya, karena Bapak Ibu guru harus mengisi survei nasional ini ya. Jadi ini adalah pemberitahuan terkait dengan survei pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah melalui survei nasional, di mana surat ini sebenarnya sudah beredar sejak tanggal 30 Juni 2025 ya. Eee, di mana nomor surat ini adalah 2266-BS1-GT.01.08 tahun 2025. Nah, jadi secara garis besar Bapak Ibu, surat pemberitahuan resmi ini dari Kementerian Pendidikan ya, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik Dirjen GTK dengan nomor 226 sekian itu, di mana surat ini itu terdapat kebijakan supervisi nasional pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, survei ini itu merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengolahan kinerja ASN yang mewajibkan semua instansi pemerintah itu termasuk sekolah untuk melakukan pengolahan kinerja secara sistematis dan terukur. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuannya sebenarnya untuk apa? Jadi pengolahan kinerja guru ini dan kepala sekolah itu dilakukan dengan orientasi pada satu peningkatan kualitas dulu ya, kualitas individu dan lembaga. Kemudian ada penguatan kapasitas dan peran guru dan kepala sekolah dalam mendukung transformasi pendidikan nasional. Selanjutnya itu meningkatkan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya. Nah, untuk mendukung tujuan ini, tentunya perlu dilakukan supervisi nasional dalam bentuk survei daring melalui platform Ruang GTK, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu kapan sebenarnya batas waktu pengisian survei? Nah, survei pengolahan kinerja ini wajib ya diisi oleh semua guru ya sebagai pegawai, kemudian kepala sekolah sebagai juga pegawai ketika memilih peran di kinerja. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ya, Bapak Ibu itu fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai guru atau sebagai kepala sekolah? Nah, atau juga sebagai pejabat penilai kinerja juga. Jadi kepala sekolah itu fungsinya ada dua. Dia sebagai pegawai, dia sebagai pejabat yang menilai kinerja. Artinya menilai kinerja apa? Jadi menilai kinerjanya Bapak Ibu guru ya, menilai kinerjanya bawahannya. Nah, selain itu baru kepala dinas pendidikan sebagai pejabat penilai kinerja. Dalam hal ini adalah nanti kepala dinas itu akan menilai kinerjanya kepala sekolah, juga menilai kinerjanya guru. Serta ada tim kinerja, dalam hal ini adalah pengawas sekolah atau pejabat struktural di bidang GTK. Nah, batas akhir pengisian survei ini sebenarnya itu adalah hari Rabu ya, hari ini tanggal 20 Juli 2025. Pengisian survei ini dapat dilakukan melalui link yang telah dibagikan dan ditampilkan seperti yang ada di sini Bapak Ibu ya, di surat ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik survei tersebut. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi dari video ini ya. Nah, kemudian data survei ini digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah, di mana surat edaran tersebut itu ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Dirjen GTK, Bapak Tamu Ismail, yang menegaskan legalitas dan urgensinya. Nah, kemudian ada sosialisasi NPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, selain supervisi kinerja, gimana beberapa video itu juga sudah mengupdate ya tentang sosialisasi NPLS ya tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung ya, di mana sosial ini bisa diikuti secara langsung ya di channel YouTube resmi Kemendikbudrismen yang sudah memiliki tanda verifikasi atau centang ya. Nah, guru itu sebelum mendapat menyimak secara langsung rekaman sosialisasi ini dapat sebenarnya tersedia di bagian live pada channel tersebut, sehingga Bapak Ibu itu bisa menontonnya secara kapanpun gitu. Nah, cuman di situ ada tertulis ya 4 larangan utama dalam pelaksanaan NPLSM ramah ya. Dalam sosialisasi NPLS terbaru ditekankan adanya 4 larangan utama yang harus dipahami dan diterapkan oleh semua guru serta kepala sekolah agar NPLS berjalan ramah, edukasi, dan beretika.
gitu. Nah, larangannya apa saja? Jadi larangannya itu adalah larangan memberikan tugas yang tidak relevan atau merendahkan martabat ya. Tugas yang diberikan itu harus memiliki nilai edukasi dan relevan dengan tujuan MPLS. Nah, kemudian tugas yang merendahkan martabat atau tidak menjunjung tinggi hak dan nilai karakter siswa mutlak dilarang. Yang kedua itu adalah larangan aktivitas yang mengarah pada kekerasan. Jadi semua bentuk perpeloncoan baik fisik, verbal maupun psikis tidak diperbolehkan. Nah, termasuk diantaranya adalah bentakan, cacian, ejekan, perundungan, kemudian sentuhan fisik yang tidak pantas, serta tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun mental murid gitu atau mental siswanya. Yang ketiga itu adalah larangan kegiatan tanpa pengawasan guru. Nah, semua aktivitas MPLS itu wajib berada dalam pengawasan secara langsung oleh guru-guru. Jadi guru-guru itu memiliki tugas khusus ya untuk mengawasi anak didiknya ketika masa pengenalan lingkungan sekolah ini gitu. Kemudian apabila kegiatan ini dilakukan di luar sekolah itu harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua masing-masing siswa. Jadi bukan mengikuti atas kehendak dari gurunya ya. Kemudian yang keempat itu adalah larangan penggunaan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan. Nah, di sini itu tidak diperbolehkan penggunaan atribut yang bersifat mempermalukan atau merendahkan, misalnya tas karung atau tas belanja plastik, kemudian kaos kaki warna-warni yang tidak simetris, kemudian aksesoris kepala yang aneh ataupun tidak wajar, kemudian alas kaki yang tidak lazim, kemudian papan nama dengan bentuk rumit dan sebagainya. Itu kan sudah tidak zaman ya, sudah artinya sudah masa dulu lah gitu ya. Lebih kepada itu adalah intimidasi ya kepada siswa-siswa gitu. Nah, itu bahkan di universitas itu juga sudah dilarang hal-hal tersebut. Jadi tidak ada sebenarnya nilai edukasi. Dibilang lucu-lucuan juga enggak juga sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu saya himbau ulang adalah guru dan kepala sekolah itu pertama ya wajib harus mengisi survei nasional kinerja melalui ruang GTK ya. Kemudian MPLS untuk tahun ajaran 2025-2026 itu harus dilakukan dengan prinsip ramah, kemudian edukatif dan tanpa kekerasan. Kemudian 4 larangan utama yang sudah saya sebutkan tadi dalam MPLS itu harus dipatuhi sepenuhnya, jadi tidak tanpa terkecuali ya. Nah, guru-guru ini itu harus bertanggung jawab penuh terhadap larangan-larangan tersebut. Nah, kemudian informasi lebih lanjut itu Bapak Ibu sebenarnya bisa mengikuti YouTube-nya Mendikdasmen ya, secara resmi di situ sebenarnya sosialisasinya sudah disampaikan secara gamblang. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan video update-nya terbaru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.